Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Harun, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang identitas media dan khalayak. Ah, masuk dalam identitas. Pertama di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dalam identitas. Konsep dalam identitas mencakup sejumlah elemen yang membentuk gambaran diri dari seseorang. Pertama, ada identitas pribadi yang melibatkan nilai, minat, dan karakteristik unik individu. Selanjutnya, identitas kelompok terkait dengan afiliasi pada komunitas seperti keluarga, teman, atau kelompok sosial tertentu. Selain itu, identitas budaya menyoroti bagaimana aspek-aspek seperti bahasa, tradisi, dan warisan mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya. Nah, identitas ini juga bersinggungan dengan aspek-aspek seperti etnisitas atau kebangsaan. Secara keseluruhan, konsep dalam identitas mencerminkan kompleksitas dan keberagaman pengalaman manusia dalam membentuk diri mereka sendiri dan bersatu dalam masyarakat yang lebih luas. Masuk ke dalam macam-macam identitas. Yang pertama ada identitas pribadi. Identitas pribadi ini mencakup pengertian individu tentang siapa dirinya sendiri, termasuk karakteristik fisik, kepribadian nilai, dan keinginan pribadi. Nah, contoh dari diri saya sendiri, identitas pribadi saya sendiri. Saya memiliki karakter fisik mungkin yang bisa dilihat, kulit saya berwarna sawo mateng. Nah, mungkin di sini juga masuk ke kepribadian saya, seorang yang pemberani, habis seorang yang bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai dan keinginan pribadi, mungkin nilai-nilai saya yang memiliki eh, eh, yang sifat gotong royong, dan keinginan pribadi saya yang ingin misalnya untuk eh, berpergian ke satu tempat ini. Nah, namun dari saya sendiri, eh, hal yang termasuk dari identitas pribadi sendiri ini adalah yang berhak menilai adalah orang lain sejujurnya dan sewajarnya. Nah, habis itu masuk ke identitas sosial. Identitas sosial berkaitan dengan bagaimana seorang mengidentifikasi dirinya dalam hubungan dengan kelompok-kelompok sosial tertentu seperti keluarga, teman-teman, komunitas, etnis, agama, atau kelompok sosial lainnya. Habis itu masuk ke identitas budaya. Identitas budaya melibatkan hubungan individu dengan budaya atau kelompok etnis tertentu. Ini mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, bahasa, dan elemen-elemen budaya lainnya yang membentuk identitas seseorang. Nah, eh, masuk ke identitas gender. Identitas gender merujuk pada bagian seseorang mengidentifikasi dirinya sendiri dalam kaitan dengan kategori gender seperti pria, wanita, atau identitas gender non-biner lainnya. Masuk ke identitas nasional, ini melibatkan hubungan seorang dengan negara atau bangsa tertentu. Identitas nasional dapat mencakup aspek-aspek yang seperti bahasa, sejarah, dan simbol-simbol mereka, simbol-simbol simbol-simbol nasional. Masuk ke identitas virtual. Nah, dengan maraknya dan berkembangnya teknologi, identitas virtual menjadi semakin relevan. Ini mencakup cara seseorang membangun dan mengelola identitas online mereka seperti profil media sosial, blog, atau partisipasi dalam komunitas daring. Nah,
Dalam macam-macam identitas ini termasuk dalam konsep dalam identitas pribadi sendiri. Masuk slide yang kedua. Nah, masuk dengan identitas dengan media. Adanya media saat ini dapat mengkonstruksi identitas dalam pribadi manusia, sehingga media saat ini memiliki peran yang signifikan. Hal itu bisa dipengaruhi sebab representasi, norma dan nilai dan konteks sosial dan politik. Hal-hal yang bisa mempengaruhi identitas dan media adalah seperti eh, representasi. Representasi adalah cara media mewakili individu atau kelompok tertentu dapat membentuk persepsi publik tentang mereka. Representasi ini dapat mencakup stereotip, klise, atau naratif tertentu yang dapat mempengaruhi bagaimana orang melihat diri mereka sendiri dan orang lain. Norma dan nilai. Media juga dapat memainkan peran dalam menetapkan norma dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat. Identitas seringkali terkait erat dengan nilai-nilai budaya, agama, atau sosial dan media dapat membentuk pandangan mengenai nilai-nilai ini. Nah, yang terakhir konteks sosial dan politik. Identitas juga dapat membentuk oleh konteks sosial dan politik di mana media beroperasi. Isu-isu seperti gender, etnisitas, agama, orientasi seksual, dan kelas sosial seringkali tercermin dalam liputan media dan dapat memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok. Dengan adanya media tidak dapat dipungkiri juga dapat mempengaruhi dengan mudahnya identitas dalam pribadi. Dengan adanya media juga, media dapat mengkonstruksi tentang terkait identitas tersebut. Nah, contoh dari pengalaman saya sendiri. Nah, kebetulan kan asal saya dari Bekasi. Yang Bekasi di mana itu terkenal dengan jalan yang rusak, habis itu pabrik-pabrik yang panas. Nah, di dalam media itu banyak sekali orang yang orang yang eh, mendiskriminasiin bahwa Bekasi itu ya seputar jalan rusak, panas, habis itu banyak pabrik, habis itu yang lain-lainnya, habis itu mungkin yang kelihatan orang yang kelihatan norak. Nah, seperti itu. Maka maka adanya media juga dapat dengan mudah mempengaruhi identitas-identitas dan mempengaruhi representasi persepsi terhadap identitas dan pribadi. Masuk ke analisis media. Aduh. Analisis media melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai bentuk media, termasuk teks, gambar suara, dan video, untuk memahami pesan, struktur, dan dampaknya. Ini mencakup penelitian terhadap bagaimana media menyajikan informasi, membangun naratif, dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam analisis media, peneliti bisa memeriksa unsur retorika, stereotip, atau bias yang mungkin terkandung dalam produksi media tersebut. Nah, dalam analisis media ada dua unsur. Yang pertama, transmissional view. Transmissional view ada transvisional view uh, adalah analisis media merujuk pada pendekatan yang menekatkan
pada perpindahan pesan dari pembuat konten kepada pemirsa atau konsumen. Dalam kerangka ini, media dianggap sebagai saluran yang menyampaikan informasi atau pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Habis itu yang kedua meaning based. Meaning based adalah analisis media berfokus pada upaya untuk memahami makna yang terkandung dalam pesan media. Ini melibatkan penelitian terhadap bagaimana audiens memberikan interpretasi terhadap teks media dan bagaimana pesan tersebut mempengaruhi konstruksi pemahaman mereka terhadap suatu isu atau topik. Analisis meaning based dapat mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai, simbol, dan representasi yang muncul dalam media. Pendekatan ini mengakui peran penting permisa dalam memberikan makna kepada pesan media serta bagaimana makna dapat bervariasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, masuk ke slide selanjutnya adalah peta kajian dan teori khalayak. Ah, hmm, peta 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 kajian tersendiri adalah penelitian atau studi yang merujuk pada gambar sistematis atau rencana yang mengidentifikasi dan mengorganisir elemen-elemen utama yang akan diselidiki dalam satu penelitian. Sedangkan teori khalayak uh, adalah suatu pendekatan teoritis yang mengeksplorasi bagaimana audien atau khalayak berinteraksi dengan media. Teori ini dapat melibatkan pemahaman tentang bagaimana audien memberikan makna kepada pesan media, bagaimana mereka memilih dan menggunakan media, serta bagaimana pengalaman media dapat mempengaruhi pemahaman dan perilaku mereka. Nah, dari peta khalayak sendiri terdapat ada audiens, reader, penonton, pendengar yang mengonsumsi teks media tersebut. Nah, yang kedua ada teori teori khalayak. Teori khalayak sendiri ada hypodermic needle theory, cultivation theory, two-step flow theory, dan reception theory. Uh, Habis itu slide yang terakhir. Yang terakhir slide yang ini menjelaskan terkait popular culture. Dalam sosiologi komunikasi, popular culture merujuk pada elemen-elemen budaya yang mendapat penerima luas dalam masyarakat khususnya melalui media massa dan komunikasi populer. Ini mencakup berbagai aspek seperti musik, film, televisi, buku, mode, dan fenomena-fenomena yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau menurut saya sendiri terkait popular culture di Indonesia ini, mungkin yang sedang ramai kali ini eh, apa ya? Mungkin tidak jauh dari tren TikTok mungkin ya. Tren-tren TikTok yang mungkin oh yang kali ini yang sedang ramai itu mungkin mancing, sehingga mancing menjadi populer pada topik pembahasan di media kali ini. Sehingga mancing tersebut menjadi budaya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa atau bahkan murid-murid yang mungkin bisa dibilang pusing terhadap tugas-tugas mereka ya mungkin. Nah, popular culture dalam social communication menjadi fokus kajian untuk memahami bagaimana budaya populer mempengaruhi dan tercermin dalam cara masyarakat berkomunikasi. Nah, contoh yang tadi tentang mancing. Misalnya nih ada satu mahasiswa mungkin merasa pusing atau dan merasa sumpek terkait apa namanya tugas-tugas. Nah, sehingga dia mengganggu cara berkomunikasi dia juga antara dia dengan orang lain. Nah, sehingga dari situ juga terdapat namanya mancing itu. Nah, mancing itu sehingga dapat memudahkan berkomunikasi antara lain dan sehingga yang dimana menemukan satu hobi yang sama atau hobi yang sedang didalami tersebut. Nah,
Itu yang bisa disebut terkait popular culture. Eh, dan mungkin ini menjadi slide yang terakhir. Saya Muhammad Sandi Harun, kurang lebihnya jika terdapat kesalahan maka datang dari saya, dan jika terdapat kebenaran maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.